Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai tanggung jawab, ada berbagai hal yang kita kerjakan, yang saya percaya dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita rindu mengalami keberhasilan dalam melaksanakannya, dalam menanggung jawabinya. Saya percaya kita rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ada berbagai hal dalam kehidupan ini saudara, di mana di sana setiap kita rindu untuk kita mengalami keberhasilan. Dan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan juga begitu rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan ingin melakukan perkara besar. Tuhan ingin mengerjakan kesuksesan. Tuhan ingin mengerjakan keberhasilan. Tuhan ingin kita menang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan untuk kita menuju keberhasilan. Itu artinya saudara bahwa Tuhan sendiri rindu supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari kitab Sakaria pasal yang keempat mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya,
dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini?" Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana malaikat datang berbicara kepada Zakaria, menyampaikan pesan kepada dia, dan yang disampaikan oleh malaikat ini intinya adalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus, maka perkara besar akan terjadi. Dengan mengandalkan Roh Kudus, maka satu tanggung jawab yang besar akan bisa dipikul, akan bisa ditanggung, akan bisa diselesaikan. Di mana contoh yang diberi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk pembangunan bait suci. Ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Dan Zerubabel ini adalah orang berpendidikan, keturunan orang terhormat, dan dia orang yang terpelajar. Dan kepada orang yang berlatar belakang sebagai orang terhormat, orang yang berpendidikan ini, Tuhan beri tanggung jawab untuk pembangunan kembali bait suci. Dan kemudian, saudara, kepada Zerubabel itu firman Allah menegaskan, bukan dengan keperkasaan
dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari teks firman Tuhan ini, saudara, saya rindu kita belajar. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam proses pembangunan bait suci? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Orang yang punya potensi, orang yang punya kapasitas untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi kepada orang yang dia panggil, yang punya potensi, yang punya kapasitas tersebut, yaitu kepada Zerubabel, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Tuhan memanggil orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, Tuhan tidak pernah salah memilih orang, dan Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Dia akan memilih setiap orang berdasarkan potensi, karunia, kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan akan selalu memilih orang-orang sesuai dengan potensi yang dia punya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Termasuk Zerubabel. Zerubabel ini adalah orang yang punya potensi yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Tetapi sekalipun dia memiliki potensi itu, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan itu, bukan dengan kekuatan itu, tetapi dengan roh Tuhan. Saudara, ada prinsip yang sangat penting saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika mau menonjolkan kuasa Tuhan, menonjolkan karya Tuhan, menonjolkan karya Roh Kudus, di sisi lain merendahkan potensi, merendahkan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang. Seakan-akan jika Tuhan bekerja, maka tidak perlu sama sekali potensi, tidak perlu sama sekali kapasitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpotensi, dan orang-orang yang melakukan perkara besar, dipakai Tuhan melakukan tanggung jawab besar, adalah orang-orang yang berpotensi. Musa, siapa Musa? Orang yang dididik di kerajaan Mesir, punya potensi besar, dan akhirnya dialah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia punya potensi itu sehingga Tuhan panggil dia. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal, saudara? Paulus. Paulus juga adalah orang yang begitu banyak bekas yang dia lakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik melalui kehidupannya firman Tuhan turun. Dia yang menuliskan firman Tuhan, hampir setengah firman Tuhan dia yang menuliskan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang berpotensi. Jadi jika kita mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja sama sekali tidak perlu potensi, tidak perlu kebolehan, tidak perlu kepandaian, tidak perlu pendidikan, itu salah. Malah menurut saya orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus lebih dari dunia, lebih cerdas dari dunia, lebih pandai, lebih berpotensi, lebih giat, lebih gigih, lebih berjuang, lebih tahan banting daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya demikian, saudara. Nah, hanya yang menjadi bedanya, kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan memanggil Zerubabel untuk memimpin bangsa itu membangun kembali bait suci,
Lihat penekanan firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Firman Allah di sini tidak mengatakan tidak perlu keperkasaan, tidak juga mengatakan tidak perlu kekuatan, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu potensi. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Ketika dia berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, yang dia mau tegaskan di sana bahwa sekalipun potensi itu butuh, sekalipun potensi itu harus ada, tetapi yang harus diandalkan adalah Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita. Sekalipun kita harus membangun kekuatan, kita harus membangun kecerdasan, kita harus membangun hikmat kita, tetapi jangan andalkan itu, tetap andalkan Roh Kudus. Itu kehidupan yang seimbang, saudara, di mana potensi itu kita upgrade di dalam diri kita, lalu kemudian dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya, kita andalkan Roh Kudus. Demikian seharusnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengerjakan yang terbaik di sana. Saudara harus membangun potensi saudara untuk bisa mengerjakan yang terbaik dalam bidang pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Saudara sebagai pegawai misalnya, saudara harus membangun potensi diri saudara, kapasitas diri saudara untuk saudara mengerjakan yang terbaik dalam kepegawaian saudara. Saudara berbisnis misalnya, saudara harus belajar banyak, saudara bangun potensi yang terbaik untuk melaksanakan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara harus punya manajemen yang hebat, saudara harus punya jiwa kepemimpinan yang hebat supaya saudara bisa memimpin anak buah saudara. Demikian juga di tengah keluarga saudara. Kita harus membangun kapasitas kita yang terbaik supaya kita memimpin keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil. Artinya sekali lagi, dalam semua hal kita harus membangun potensi diri kita, tetapi dalam kita melaksanakannya hari demi hari, kita andalkan Roh Kudus. Saudara berbisnis, kerjakan yang terbaik, bangun potensi saudara yang terbaik untuk mengembangkan bisnis saudara, tapi dalam saudara menjalaninya hari demi hari, andalkanlah Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara. Jadi hal yang diajarkan bagi kita bahwa dalam semua bidang, dalam semua hal, kerjakan yang terbaik, tapi dalam kita mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Maka jika kita melakukan itu, saudara, jika kita punya potensi yang terbaik, lalu kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-7? Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Jerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi waktu itu saudara, dalam pembangunan bait suci ada tantangan, ada persoalan yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini sebagai gunung yang besar. Ada tantangan, ada halangan yang harus mereka hadapi. Dan masalah, tantangan, persoalan itu disebut sebagai gunung yang besar. Dan kemudian saudara, dikatakan gunung yang besar itu di depan Jerubabel, yaitu di depan orang yang punya potensi, punya bakat melakukan yang terbaik, lalu kemudian dia andalkan Roh Kudus, maka di depan orang yang demikian, gunung yang besar pun menjadi tanah rata. Jadi saudara, bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan yang terbaik dalam hidup kita? Bangun potensi diri saudara, upgrade potensi diri saudara, lakukan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam semua yang saudara kerjakan, lakukan yang terbaik di sana yang melebihi dari semua orang lain lakukan. Kerjakan yang terbaik di sana yang melebihi dari semua orang bisa lakukan. Dan kemudian saat saudara mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Saat saudara melakukannya,
Andalkanlah Roh Kudus, hiduplah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus, maka dengan demikian gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Hari ini pun mungkin dalam saudara melakukan usaha saudara, bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam banyak hal lain yang sedang saudara kerjakan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hambatan. Ada berbagai rintangan untuk saudara berhasil dalam menjalankan itu semua. Tapi dengar, firman Allah berkata bahwa di depan Zerubabel, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu akan diratakan di depan orang yang mengupgrade potensi dirinya, dan kemudian dia mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapakah pemimpin yang terbesar kalau kita baca di dalam Alkitab? Kalau dalam perjanjian lama kita akan bertemu dengan Musa. Siapa Musa? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian kalau dalam perjanjian baru, siapa dia saudara? Kita akan menemukan Paulus di sana. Siapa dia? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan di hadapan orang-orang yang demikian, maka gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Sebesar apapun masalah yang akan menghalangi saudara dalam mengembangkan bisnis saudara, dalam mengembangkan usaha saudara, mungkin kondisi yang ada hari ini menjadi monster bagi kita saudara. Pandemi ini menjadi masalah besar, menjadi gunung masalah yang besar di hadapan kita. Tetapi dengar, bersama dengan Roh Kudus, ketika kita mengupgrade potensi diri kita, meningkatkan potensi diri kita, dan kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan. Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah yang besar, bahkan masalah itu mungkin saudara merasa terlalu besar bagi saudara, terlalu berat bagi hidup saudara. Dengar saudara, ketika engkau hidup melakukan yang terbaik dan kemudian engkau mengandalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu pun akan diselesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita perkasa, Allah kita ajaib, Allah kita sanggup. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita saudara, Allah kita sanggup. Yang menjadi bagian kita adalah kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan saudara. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malapetaka malah yang akan datang. Kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kemudian andalkan Roh Kudus, maka masalah yang besar pun akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang akan terjadi bagi orang yang mengupgrade dirinya, melakukan yang terbaik, dan sekaligus juga mengandalkan Roh Kudus? Masih ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan saudara, siapakah yang engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi bagi orang yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya, kemudian dia mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Di mana konteksnya di sini adalah pembangunan bait suci, sehingga dikatakan ketika dia mengangkat batu utama. Maksudnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, maka firman Allah ini mencatat orang-orang akan berkata, bagus sekali batu itu. Apa yang dia kerjakan akan diakui oleh orang lain. Saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara dianggap rendah. Saudara tidak diperhitungkan. Saudara dianggap sepele karena situasi kondisi kehidupan saudara.
Tapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jika di dalam hidup saudara, saudara mulai mengupgrade potensi diri saudara, saudara mulai mengasah potensi diri saudara, dan kemudian sekaligus juga saudara mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah bahwa orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Hari ini saudara, mungkin orang-orang menganggap rendah, tapi tetap lakukan yang terbaik dan andalkan Roh Kudus. Satu saat orang-orang lain akan mengakui apa yang saudara kerjakan. Saya masih mengingat saudara, waktu saya dulu merintis, saya masih mengingat satu kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak. Dia berkata bahwa saya seperti pendeta gila. Kenapa? Saya mau melakukan apa yang saya lakukan bagi dia itu gila. Merintis gereja dan dalam keadaan sulit saudara, tidak ada gaji, tidak ada jaminan saudara. Bagi dia itu gila. Lalu kemudian setiap hari saya luangkan waktu untuk berdoa, berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagi dia itu gila saudara. Tapi beberapa waktu kemudian atas campur tangan Tuhan, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan mujizatnya. Ketika aku andalkan Roh Kudus, akhirnya hari ini aku bisa melihat orang kampung pun di daerah ini seringkali mengakui bahwa gereja sudah melakukan banyak hal. Gereja sudah berbuat banyak hal. Gereja sudah menjadi berkat. Gereja yang dirintis beberapa waktu yang lalu, hari ini gereja ini sudah menjadi berkat bagi daerah ini. Apa yang dulu dianggap orang rendah saudara, hari ini diakui orang sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya saudara, sebagai hamba Tuhan, terkadang saya dianggap rendah, terkadang saya dianggap sepele. Apalagi sekali lagi dalam masa perintisan, dulu-dulu ada keluarga-keluarga yang menganggap rendah, menganggap sepele. Tetapi akhirnya saudara, aku melihat, akhirnya aku menyaksikan Tuhan membela, dan keluarga-keluarga yang dulu merendahkan, dulu menganggap sepele, hari ini mengakui. Bahkan kalau mereka butuh nasihat, mereka datang meminta nasihat. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh orang yang mengupgrade dirinya lalu mengandalkan Roh Kudus, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara dianggap sepele, hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan, tapi ketika engkau tetap mengerjakan yang terbaik dan engkau andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka dengar saudara, satu saat saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang hari ini dianggap rendah dalam hidupmu, satu saat orang-orang akan mengakui bahwa luar biasa. Itu yang kedua saudara, bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus dan kemudian mengupgrade dirinya, maka yang akan terjadi adalah orang-orang akan mengakui apa yang dia kerjakan. Orang-orang akan mengakui hasil dari yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ketiga yang terjadi bagi Zerubabel yang punya potensi tetapi tetap mengandalkan Roh Kudus, yang mengerjakan yang terbaik tetapi tetap juga mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi, tangan Zerubabel yang meletakkan dasar rumah itu, dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Artinya apa saudara? Apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya, maka tangannya akan mengerjakan sesuatu, dan tangannya itu juga akan menyelesaikannya. Tangan itu yang memulai sesuatu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya, untuk apa yang dia mulai, dia akan berhasil. Untuk apa yang dia kerjakan, dia akan berhasil.
Demikian dalam hidup saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan, saudara rindu menyaksikan campur tangan Tuhan, di mana apa yang dikerjakan tangan saudara berhasil, maka dengar saudara, biarlah di dalam kehidupan kita belajar melakukan yang terbaik dan mengandalkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita? Kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jaga keseimbangan, saudara mengerjakan yang terbaik dan saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengerjakan yang terbaik tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Jangan sampai saudara berkata saudara mengandalkan Roh Kudus tetapi saudara tidak melakukan yang terbaik, maka saudara mencobai Tuhan. Itu sebabnya kerjakan yang terbaik dalam bidang apapun dalam hidup saudara, dan kemudian andalkan Roh Kudus dalam mengerjakan semuanya itu. Maka yang akan terjadi adalah gunung masalah yang ada menghadang di depan saudara akan menjadi tanah rata. Saudara akan mampu, saudara akan bisa mengalahkan segala persoalan kehidupan saudara. Dan yang kedua, maka saudara akan memulai mengerjakan sesuatu dan orang-orang akan mengakui bahwa apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Apa yang dimulai tangan kita akan berakhir dengan tangan kita juga yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara lakukan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami bersama telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kami melakukan yang terbaik dan kemudian kami mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan menyaksikan janji firman-Mu, gunung yang besar jadi tanah rata. Orang-orang akan mengakui apa yang kami lakukan itu begitu baik, dan kemudian kami akan melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan kami juga yang menyelesaikannya. Kami akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia, dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita.
Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup
untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah.
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan
bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan,
Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.